Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. 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 Ada sukacita? Ada sukacita, kok yang di luar kebesan dengar suara? Ada sukacita? Amin, baik. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan di minggu pertama bulan Oktober tahun ini, kita dituntun dengan perenungan, dengan beraskan tema keluarga Allah, keluarga yang melindungi anak. Keluarga Allah, keluarga yang melindungi anak. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika dalam menjalani kehidupan ini, sepasang suami istri yang baru menikah, salah satu hal yang menjadi harapan mereka adalah memiliki anak. Jika mereka belum diberi berkat anak dari Tuhan, pasti ada upaya yang dilakukan. Misalnya, mereka terus berdoa di hamba-hamba Tuhan, berdoa secara pribadi, dan mereka mulai berkonsultasi di dokter. Dan Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika Allah mendengarkan permohonan mereka dan mengaruniakan mereka seorang anak, maka harapan mereka selanjutnya agar Tuhan menyertai, melindungi, membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Sehingga tidak heran bahwa ketika seorang anak yang berulang tahun, hal yang sering diucapkan atau doa yang sering dinaikkan bagi mereka yaitu semoga Tuhan menyertai pertumbuhan dan perkembangan dari anak itu. Berbeda dengan kita yang sudah dewasa. Ketika kita ulang tahun, sende mungkin kita berdoa bagi orang yang sudah dewasa bilang semoga Tuhan menyertai pertumbuhan dan perkembangan. Sende mungkin. Itu hanya dilakukan atau diberikan kepada anak-anak yang berulang tahun. Untuk itu Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetapi semua yang dilakukan bagi kita, bagi anak-anak kita lihat pada zaman sekarang berbeda jauh. Di mana tidak bisa dihindari ada banyak kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak kita. Dan juga anak-anak kita dilantarkan di mana saja. Untuk itu Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita pentingnya melindungi anak-anak, sehingga salah satu upaya hukum yang dilakukan yaitu hukum perlindungan anak. Saya mengajak kita untuk melihat bacaan kita pada saat ini, di mana dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 mengingatkan kita tentang pentingnya melindungi masa depan anak. Pentingnya melindungi masa depan anak. Karena sesungguhnya tugas melindungi masa depan anak merupakan tugas kita semua. Baik orang tua, kita pemuda-pemudi, kita semua yang disebut sebagai keluarga Allah. Dan peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak-anak mereka. Dan juga orang tua berperan penting dalam rencana Allah bagi umat ciptaannya. Ini kita bisa lihat dalam kisah hidup dari Musa melalui bacaan kita pada saat ini. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada saat ini menceritakan tentang Firaun memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki Israel dengan membuang mereka ke sungai Nil.
Dan pada waktu itu juga Musa dilahirkan. Nah, Musa ini sebagai seorang anak dari garis keturunan Ibrani. Untuk itu, dengan kelahiran Musa, ibunya yaitu Yakobet melihat bahwa anak ini dilahirkan, tetapi ada juga perintah dari Firaun untuk membunuh setiap bayi yang baru dilahirkan. Sebagai seorang ibu, pasti hatinya sangat sedih karena anak ini harus dibunuh oleh Firaun di Sungai Nil. Tetapi sebagai seorang ibu, ia melakukan cara untuk bisa menyelamatkan bayi tersebut. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai seorang ibu yang baik, pasti sangat menyayangi anaknya. Sehingga Yakobet ini, ia menyembunyikan Musa selama 3 bulan lamanya. Keputusan yang melanggar titah Firaun itu tentu membahayakan keluarganya. Bukan saja membahayakan Musa, ibunya, tetapi semua keluarganya. Tetapi tidak demikian, dia tidak berpikir apa konsekuensi yang akan mereka hadapi. Tetapi ia hanya berpikir bahwa ia harus menyelamatkan bayinya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selama 3 bulan itu, ibu Musa memikirkan cara untuk menyelamatkan bayinya. Dengan lama waktu 3 bulan, keputusan yang ia ambil yaitu meletakkan Musa dalam peti dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Tentu ini bukan sebuah keputusan yang sangat mudah. Karena bagi seorang ibu, ketika ia membiarkan anaknya di Sungai Nil, ia sangat sedih. Tetapi itu keputusan yang harus ia ambil, Bapak, Mama. Sehingga tentu ini bukan sebuah kebetulan Musa bertemu dengan putri Firaun. Dan putri Firaun memutuskan untuk memelihara Musa, meskipun ia sudah tahu bahwa bayi itu adalah bayi orang Ibrani. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memang dalam menjalani kehidupan kita, peran sebagai keluarga sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keselamatan tiap anggota keluarga. Karena sebagai sebuah keluarga, anggotanya saling melindungi, saling menjaga satu terhadap yang lain. Jangan saling mencelakakan satu terhadap yang lain. Apalagi memiliki iri hati terhadap sesama anggota keluarga. Kita belajar dari kisah Musa ini, di mana kakak Musa yang selalu mengikuti perjalanan Musa di Sungai Nil, dan akhirnya Musa bertemu dengan putri Firaun. Tidak sampai di situ saja pengorbanan dari kakaknya, tetapi ia memberanikan diri untuk menghampiri putri Firaun, untuk menawarkan diri mencari seorang ibu untuk menyusui dan merawat bayi itu bagi putri Firaun. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, penyelamatan Musa tidak hanya dikerjakan oleh putri Firaun, tetapi yang paling utama adalah perlindungan dan pertolongan Tuhan. Ada juga keberanian dari ibunya dan juga keberanian dari kakaknya. Itu semua mereka lakukan agar Musa memiliki masa depan. Namun Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melihat kehidupan kita sekarang ini, banyak anak yang kehilangan masa depan mereka. Banyak anak kehilangan masa depan mereka. Mereka belum merdeka dari kekerasan. Ada juga pekerja anak. Misalnya,
Ketika kita jalan-jalan, lalu kita melihat anak-anak di depan pintu toko-toko atau di depan warung-warung, mereka sudah larut malam saja, mereka masih berjualan. Sangat sedih kita melihat anak kecil berjualan hingga larut malam. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita berpikir bahwa ketika anak yang masih kecil, mereka punya tugas hanya belajar. Mereka bisa membantu orang tua, tetapi ada waktunya. Tugas mereka hanyalah belajar, sehingga masa depan yang baik mereka dapatkan. Tetapi sekarang ini kita lihat di tempat-tempat seperti tadi saya sudah katakan bahwa di depan toko-toko, di depan warung-warung, anak-anak masih diberikan jualan sampai larut malam. Dan ketika ditanya kenapa belum pulang, mereka bilang bahwa ketika jualan mereka habis, baru mereka pulang. Itu sangat amat sedih Bapak Mama yang diberkati Tuhan. Tidak dipungkiri juga bahwa di zaman sekarang ini, di era digital ini, tidak semua anak terlindungi dari dampak negatif media sosial itu. Untuk itu, belajar dari kisah Musa Bapak Mama, kita bisa melihat bahwa Allah memakai Yakobet, ibunya, untuk menyelamatkan bayinya. Bukan hanya demi Musa ini untuk hidup, tetapi bagi kepentingan besar di masa yang akan datang. Namun di balik semuanya itu, Allah juga memberi tanggung jawab untuk mendidik Musa mendapat memahami rencana Allah bagi dirinya. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita meminta berkat anak dari Tuhan, dan ketika kita sudah mendapatnya, maka kita sebagai orang tua harus melihat pentingnya peran yang Tuhan berikan kepada kita. Peran itu harus dijalankan dengan bertanggung jawab, dilakukan dengan serius, dan juga harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Memang zaman sekarang anak-anak yang masih kecil saja sudah diberi HP. Biasanya orang tua kasih HP supaya anak jangan menangis atau anak jangan beribut. Apalagi ketika kalau pas ibadah atau mereka mengikuti kegiatan-kegiatan atau mereka disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, maka solusi yang mereka lakukan yaitu supaya anak jangan menangis, kasih HP. Namun Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, HP bisa juga merusak si anak. Karena banyak tontonan-tontonan yang tidak baik atau video-video yang tidak baik yang bisa merusak otak dari si anak itu. Seperti kita bisa lihat zaman sekarang ini di media sosial, apalagi Facebook, ada banyak video-video yang tidak baik. Video-video yang berbau pornografi. Atau ada juga video-video yang menunjukkan kekerasan-kekerasan terhadap sesama. Jangan membiarkan anak kita terjerumus ke dalam hal tersebut. Untuk itu, pentingnya pendampingan orang tua ketika mau memberikan HP terhadap anak-anak kita, supaya mereka bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adapun banyak kasus di media sosial yang menggambarkan anak-anak yang dilantarkan oleh orang tua mereka. Ada banyak anak-anak yang dilantarkan oleh orang tua mereka. Seperti kita tahu bahwa orang tua yang tidak bertanggung jawab, apalagi kalau kita masih dikategorikan pemuda-pemudi yang belum menikah, itu anak-anak pasti akan dilantarkan karena kita tidak mau bertanggung jawab. Jangan demikian Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Belajar dari kisah Musa
anak adalah pemberian Allah. Anak adalah berkat. Anak adalah anugerah Allah. Untuk itu kita sebagai orang tua, kita harus ingat bahwa kita harus melindungi mereka. Perlindungan bukan hanya kita berikan ketika masih dalam kandungan lalu dilahirkan, tetapi harus dilakukan terus-menerus untuk memberikan masa depan yang baik bagi mereka. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang tua, sikap, tindakan, perkataan kita harus menunjukkan sikap Allah. Jangan kita menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap anak-anak kita. Seperti misalnya ketika di dalam lingkungan keluarga, kita hanya marah-marah terhadap mereka, apalagi kita melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka. Sebagai anak-anak, kita melakukan kesalahan. Sebagai orang tua, kita memiliki peran untuk menegur, tetapi jangan sampai melukai hati mereka dengan melakukan tindakan kekerasan. Untuk itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang tua, tugas kita melindungi, menjaga, merawat anak-anak kita. Tetapi kita sebagai anak-anak juga, kita memiliki tugas yang sangat penting. Ketika orang tua kita sudah menasihati kita, janganlah kita melawan. Karena sebagai orang tua yang baik, pasti mereka menginginkan hal yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mendengarkan setiap nasihat mereka, taat terhadap mereka, terlebih taat terhadap perintah Tuhan, sehingga masa depan yang baik kita dapatkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan terlebih lagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita, jadilah berkat terhadap sesama kita. Jangan kita jadi beban terhadap sesama kita, sehingga kita melahirkan generasi-generasi yang baik bagi gereja kita dan bagi dunia yang kita didiami ini. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.